أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat beliau di dalam menyebarkan agama ini. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh atau sejarah. Namun, jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak sanggup bersusah payah. Dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah. Maka sebagai contoh kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah baginda Rasulullah SAW sendiri, karena dengan menceritakan kisah beliau akan mendatangkan keberkahan. Kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun, kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya, meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Nabi SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Taif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi fondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang-orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai Rasul?" Yang ketiga berkata,
Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak akan mau berbicara dengan pembohong. Akan tetapi, baginda Nabi SAW mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum, tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Janganlah menerima, bahkan mereka menghardik, tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu sukai. Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan siap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan yang tertindas, Tuhan orang-orang yang tertindas. Dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusan. Tiadalah keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zat-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu kepadaku atau kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadaku malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan bila engkau sukai. Akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau kecelakaan menimpa kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan. Jangan lupa lor, subscribe, baginda dan Sallallahu Alaihi komennya, Wasallam dan untuk tidak share ke tempat menuntut teman-teman balas. Anda apabila video ini bermanfaat untuk Anda dan